Hai, jumpa lagi dengan Dr. Hari. Kali ini saya diundang oleh manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha untuk melihat rumah sakit ini di tahun 2022. Apa saja perkembangannya? Ikuti saya. Selamat siang, Dok. Terima kasih atas undangannya. Kali ini saya diterima oleh Dr. Sora selaku Kepala Bagian Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha. Bagi Anda yang berdomisili di Kota Gorontalo ini, mungkin rumah sakit ini salah satu rujukan Anda untuk berobat. Apalagi saya dengar di rumah sakit ini kedatangan alat-alat baru di tahun 2021. Oke, Dok, bisa dijelaskan alat-alat apa saja yang baru didatang di tahun 2021 ini? Oke, untuk di ruangan UGD kami ada defibrilator, dan untuk di ruangan poli jantung ada echokardiograf. Untuk di ruangan ICU kita dapat bantuan ventilator bayi dan ventilator dewasa, dan untuk radiologi kita dapat bantuan alat mamografi dan panoramik CBCT. Itu yang katanya cuma ada di rumah sakit ini, Dok, ya? Iya. Apalagi untuk panoramik CBCT cuma ada di Rumah Sakit Otanaha. Wow. Untuk lebih jelasnya, nanti Kepala Ruangan IRD yang akan menjelaskan fungsi dan alat dari defibrilator ini. Baik. Ini alat kami yang terbaru yang ada di UGD, Dok. Ini adalah alat pacu jantung atau yang biasa disebut dengan defibrilator. Alat ini disiapkan untuk menangani pasien-pasien emergensi, terutama pada pasien-pasien jantung. Oh, oke. Ya, di dalam ruangan unit gawat darurat ini kami menyediakan beberapa ruangan. Salah satunya adalah ruangan non-trauma, di mana di dalam ruangan non-trauma ini kami menyediakan ada 14 tempat tidur yang siap menampung pasien-pasien emergensi untuk pasien interna dan saraf. Di sini juga dilengkapi dengan ruangan resusitasi. Ruangan resusitasi menyediakan 2 tempat tidur yang siap menangani pasien emergensi seperti pasien jantung. Ada juga terdapat ruangan anak yang siap menampung untuk pasien emergensi anak. Terdapat 3 tempat tidur. Ada ruangan untuk trauma, di situ disediakan 3 tempat tidur, dan ada ruangan isolasi disediakan tempat tidur bisa menampung. Oke. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Terima kasih, Dok. Kali ini saya akan berkeliling bersama dengan Dr. Sora untuk melihat tempat-tempat dan peralatan baru di tempat lainnya. Oke, kali ini saya ada di ruang radiologi dan saya ditemani oleh Pak Andi sebagai radiografer di sini yang akan menjelaskan beberapa alat baru. Salah satunya alat ini. Ini alat apa, Pak, ya? Oh, ini, Dok, ini alat panoramik 3 dimensi. Jadi fungsinya ini untuk memeriksa dental secara keseluruhan. Telah kita ketahui bersama bahwa alat-alat yang lama itu masih menggunakan kayak perapikal kan cuma satu gigi. Kalau ini sudah bisa melihat keseluruhan. Jadi kalau terjadi infeksi di bagian gigi, insya Allah semuanya bisa terlihat. Dan ini alhamdulillah yang pertama di Gorontalo yang memakai sistem 3 dimensi. Ya, seperti itu. Jadi bagi Anda yang punya sakit gigi bisa diperiksakan di rumah sakit ini dengan peralatan yang lengkap ini ya. Iya. Gitu. Saya lihat-lihat tadi, ini apa, Pak? Ini bentuknya seperti tempat duduk ini. Oh iya, Dok. Kalau ini sama, Dok, kayak fungsinya yang sana untuk melihat gigi. Cuma kalau ini untuk 1 gigi. Nah, jadi kalau misalnya yang giginya kaninus yang bermasalah, berarti cukup gigi itu pula yang kita ambil gambarnya, Dok. Oh. Jadi seperti ini, Dok. Jadi nanti pasiennya didemonstrasikan, pasiennya duduk, nanti fokus ini, cupnya ini nempel di giginya yang bermasalah itu, Dok. Jadi hanya fokus ke 1 gigi. 1 gigi, Dok. Nah, Oh, tapi oke. tingkat radiasinya, Dok, agak rendah dibanding yang satu. Oke. Seperti itu. Kalau ya selanjutnya alat kami, alhamdulillah di Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha kami telah memiliki alat ABUS, di mana ABUS ini untuk pemeriksaan CA mama khususnya. Jadi untuk kanker payudara ya. kanker payudara, Dok. Kalau yang tadinya selama ini teknologinya masih menggunakan radiasi dengan alat mamografi, sekarang ada yang terbaru tidak menggunakan radiasi, yaitu ABUS ini, Dok. Jadi ABUS ini. Jadi ini tanpa radiasi? Tanpa radiasi. Oh. Dan alhamdulillah alat ini, Dok, yang pertama di
Provinsi Oh, Gorontalo. ini yang pertama juga ya? Pertama, Dok. Kotanya. Iya. Wah, Jadi produk unggulan juga sih, Dok. produk unggulan ya. Nah, produk unggulan juga, Dok. Oke. Nah, ya Dok, kalau ini alat namanya X-Ray Mobile DR. Jadi X-Ray Mobile DR ini beberapa fitur-fiturnya telah mengalami upgrade. Jadi yang dulunya X-Ray Mobile itu cuma tidak menggunakan baterai, kalau ini yang di Otanaha sudah menggunakan baterai, Dok. Dan hasilnya pun sudah, kualitas gambarnya sudah digital. Nah, jadi tidak konvensional lagi, Dok, seperti yang lalu. Nah, kalau ini biasanya dipakai untuk semua pemeriksaan, Dok. Dan keunggulan alat ini mempermudah, Dok. Nah, apalagi di masa pandemi seperti ini, tadinya pasien isolasi, tidak boleh keluar dari ruangan isolasi, nanti bisa ditindaki langsung di ruang isolasi tersendiri, Dok. Jadi intinya ini adalah alat foto ronsen yang portable ya, bisa Portable. digerak-gerakkan, pindah-pindahkan seperti itu. Iya. Dan yang pertama, Dok, karena menggunakan sistem baterai. Jadi kalau pindah, colokan tidak ada atau listrik dari PLN-nya padam, tidak mengganggu pelayanan terhadap pasien, Dok. Ya, seperti itu. Kalau yang alat ini, alat apa ini Pak? Oh, jadi Dok, alat kami selanjutnya yaitu alat USG, ultrasonografi. Jadi ultrasonografi biasanya menggunakan satu probe. Alhamdulillah di Rumah Sakit Otanaha kami sudah menggunakan 5 probe, Dok. Jadi berbagai jenis pemeriksaan, baik itu tiroid, baik itu abdomen, mau secara 3 dimensi, 4 dimensi, semua bisa ditindaki, Dok. Ya, Jadi untuk pemeriksaan perut ya Pak ya, perut sama Abdomen. penyakit tiroid gondok bisa menggunakan alat Boleh, ini Dok. berarti ya. Oke. Nah ini alat yang seperti komputer ini apa ini Pak? Saya dengar juga ini baru juga ya. Iya, Dok. Ya, kalau ini, Dok, namanya DR, jadi digital radiologi, Dok. Dulunya radiologi itu kan masih menggunakan kamar gelap, masih menggunakan celup-celup. Jadi pepatah dari Raden Ajeng Kartini itu habis gelap tidak terang, itu mungkin radiologi, Dok. jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah di Rumah Sakit Otanaha kami sudah menggunakan digital radiologi, Dok. Jadi hasil gambaran setelah kami ekspos di pasien langsung muncul di monitor, Dok. Nah, jadi akurasinya lebih cepat, Dok. Lebih cepat ya, Iya, nggak Dok. perlu gelap-gelap berarti ya. Iya, Dok. Dan sudah bisa terhubung dengan PACS nantinya, Dok. Oh. Jadi nanti rumah sakit sudah menggunakan PACS, semuanya bisa Dikirim lewat via fax berarti ya. Iya, ya seperti itu. Saat ini saya ada di ruang rehabilitasi medik. Saya ditemani oleh dengan Dr. Festi. Katanya di ruangan ini ada beberapa alat baru yang datang di tahun 2021. Betul begitu Dok ya? Iya, betul. Nah, contohnya ini Dok ya? Ini Iya, alat apa? ini salah satu alat baru yang di Rumah Sakit Otanaha. Ini namanya magnetoterapi. Fungsinya ini mengurangi nyeri, mengurangi radang, dan memperbaiki jaringan. Untuk pemakaiannya tidak ada rasa tidak nyaman. Jadi saat pemakaian itu terasa nyaman selama pemakaian. Untuk kasus-kasus yang dipakaikan dengan alat ini, kasus patah tulang, nyeri punggung bawah, itu bisa. Untuk pemakaiannya, durasinya 15-20 menit, kemudian biasanya dijadwalkan seminggu 2-3 kali terapi. Seperti itu. Jadi ini fungsi utamanya lebih untuk mengurangi rasa nyeri karena patah tulangnya itu Dok ya? Iya, Atau radang mengurangi rasa nyeri, untuk nyeri punggung bawah, kemudian bisa juga untuk mempercepat perbaikan tulang. Jadi baik untuk kasus-kasus seperti patah tulang begitu. Oke. Kalau misalnya Dok, ini ada pasien-pasien yang dengan nyeri pinggang berulang, kira-kira ada alat nggak Dok di sini yang untuk membantu meringankan nyeri-nyeri di pinggang itu? Oh iya, di sini ada alat namanya TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Ini alatnya. Jadi ini membantu mengurangi nyeri untuk nyeri pinggang, nyeri bahu, nyeri punggung atas, bisa membantu mengurangi nyeri. Saat pemakaian dia terasa seperti ada getaran kecil, tapi nyaman. Seperti dipijat begitu? Iya, terasa seperti dipijat. Durasinya juga kurang lebih 15-20 menit untuk mengurangi nyeri. Jadi
alternatif misalnya pada nyeri kronis itu bisa kita pakaikan ini daripada pemakaian obat-obatan anti nyeri yang lama. Oke, ada lagi dok. Misalnya ada pasien yang dia datang ke dokter, kemudian dokter bilang, oh ibu ada ini saraf terjepit di tangan, makanya tangannya sering-sering kesemutan. Atau Ya. juga ada juga beberapa pasien yang mengeluhkan kalau dia jalan di tanah itu telapak kakinya terasa sakit kan? Iya. Nah, itu ada enggak dok alat-alat yang bisa membantu mengurangi nyeri itu? Ya, di sini ada alat namanya ultrasound. Fungsinya ini untuk memperbaiki jaringan, mengurangi radang atau bengkak, merelaksasi otot, dan mempercepat penyembuhan. Jadi biasanya kita pakaikan ultrasound. Selama pemakaian itu terasa hangat, tapi nyaman. Begitu. Durasinya ya seperti alat yang lainnya 15-20 menit untuk pemakaiannya. Seminggu berapa kali dok kira-kira? Seminggu bisa 2-3 kali untuk 2 sampai 3 pemakaiannya. kali. Iya. Oke. Nah, tadi sudah 3 alat kan dok? Ya. Ada juga nih beberapa pasien yang datang ke saya tuh, biasanya mereka mengeluhkan lututnya sakit kalau naik turun tangga, Ya. atau ketika mereka membawa beban yang berat, alat-alat yang berat, nyeri sendi atau nyeri lututnya tambah sakit. Ada juga ada yang mereka yang datang ke dokter dengan keluhan sakit punggung, dokter bilang, oh ini ada sarafnya katanya terjepit. Itu Iya. ada alat khusus nggak dok untuk mengurangi nyerinya kalau di poli? Iya, kalau di sini kita punya alat SWD, shortwave diathermy. Ini ya alatnya. Iya, ini alatnya. Alat shortwave diathermy ini atau SWD, dia bisa membantu mengurangi nyeri, terutama pada sendi-sendi. Jadi sendi lutut, atau misalnya ada penyempitan di tulang belakang, jadi dia menjangkau daerah yang lebih dalam, misalnya sendi lutut atau saraf terjepitnya. Rasanya hangat saat pemakaian, yang pasti nyaman, durasinya 15 menit. Untuk terapinya bisa 2-3 kali per minggu. Ini juga menimbulkan rasa hangat juga dok ya? Iya, ini menimbulkan rasa hangat. Nah dok, kami juga ada satu alat. Ini salah satu alat unggulan kami. Dia gabungan dari beberapa alat yang tadi. Ini, jadi alat ini gabungannya ada ultrasound seperti yang itu yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada TENS untuk mengurangi nyerinya. Kemudian ada laser juga. Nah, ini salah satu keunggulannya, ini ada laser. Laser ini fungsinya untuk mengurangi nyeri, untuk memperbaiki jaringan, untuk mempercepat penyembuhan. Jadi dengan satu alat ini kita sudah bisa terapi beberapa kasus sekaligus. Jadi ini lebih ke gabungan alat-alat yang tadi dok ya? Jadi kalau tadi kan Iya. cuma sendiri-sendiri. Iya, ini kalau yang tadi dalam cuma satu alat sendiri, bisa iya. untuk beberapa kasus. gitu Iya, ya. betul. Bisa untuk beberapa kasus. Oke, itulah tadi 5 alat yang baru ada di Poli Rehab Medik ini. Sebentar lagi saya akan keliling lagi ke tempat-tempat lain untuk melihat alat-alat baru. Terima kasih dok ya Terima atas kasih, penjelasannya Dok. tadi. Sama-sama. Saat ini saya ada di ICU bersama dengan Ibu Indriati untuk melihat alat baru ini. Alat ini adalah ventilator atau alat bantu nafas, biasa digunakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan nafas. Nah, dibandingkan dengan alat-alat yang sebelumnya yang kami miliki, ventilator Draeger ini bisa digunakan pada bayi, pada anak-anak, dan bisa juga dewasa. Jadi fungsinya banyak Bu ya, Iya, apalagi pada pasien-pasien yang resiko meninggalnya besar Iya. dan dipindahkan ICU bisa digunakan alat-alat Iya. seperti ini ya. Iya, iya dok. Ini lagi dok, ini merupakan ventilator dikhususkan untuk anak-anak. Jadi kalau misalnya ada pasien yang dari UGD mengalami ancaman gagal napas, biasa kalau dimasukkan di ruangan ICU kita pakaikan ventilator ini, ventilator yang khusus untuk anak-anak. Jadi fasilitasnya cukup lengkap Bu ya, dari Iya, ventilator alhamdulillah. untuk orang dewasa, Orang dewasa, iya. ada yang bisa untuk anak-anak juga, dan seperti ini ya. Iya dok.
Kali ini saya ada di Poli Jantung dan saya ditemani oleh Bapak Mamat yang akan menerangkan kepada Anda fungsi tentang alat ini. Alat ini adalah ekokardiografi. Nah, alat ini digunakan untuk dilakukan untuk pemeriksaan pasien-pasien yang jantung. Adapun fungsi dari alat ini yaitu untuk memeriksa apakah ada kelainan-kelainan di jantung, kelainan-kelainan pembuluh darah yang berada di jantung, terus ada kelainan-kelainan katup pada jantung. Dan kelebihan alat ini selain dilakukan untuk pemeriksaan jantung, bisa juga dilakukan untuk pemeriksaan pembuluh darah pada kaki. Apakah ada kelainan pada pembuluh darah, ada sumbatan, atau ada penumpukan lemak yang berada di pembuluh darah di bagian kaki. Selamat siang. Siang, Dok. Kali ini saya ada di ruang pengolahan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha. Kali ini saya ditemani dengan Ibu Sumarni yang akan menjelaskan alat besar ini. Alat ini namanya autoklav dengan fungsi pengolahan limbah medis, mensterilisasi limbah medis menjadi non-medis, mengubah bentuk menjadi tidak dikenali, mengurangi volume sampah, dan menghancurkan benda tajam. Dengan cara pengolahan limbah medis melalui pembakaran, insinerasi, gelombang mikro, iradiasi, dan autoklav. Harapannya dengan alat ini pengolahan sampah di rumah sakit ini lebih baik kan, Bu? Iya, Dok. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya ada barang atau limbah medis diolah di alat ini, keluarnya seperti apa ya kalau sudah selesai keluarnya pengolahan? sini, Dok. Dan hasilnya seperti ini. Oh, jadinya hancur ya? Iya, hancur, Dok. Nah, itulah tadi perjalanan kita keliling rumah sakit dan melihat alat-alat baru yang muncul di tahun 2022 ini. Dan saya mengucapkan terima kasih juga kepada Dr. Zora mengizinkan saya bisa keliling dan melihat alat-alat baru ini, Dok ya. Iya. Semoga dengan adanya alat yang baru di Rumah Sakit Umum Daerah Otanaha, kami dapat meningkatkan pelayanan kepada pasien-pasien kami. Oke, Terima kasih, Dok. Ya.